Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari, korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan juga di setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Ikhwatal iman, tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan dianggap wajar oleh masyarakat umum, seperti memberi hadiah kepada pejabat atau pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbalan jasa sebuah pelayanan dan yang lainnya. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan. Sebagian bagi secara budaya ketimuran dan yang lainnya. Kebiasaan koruptif ini pelan-pelan akan menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata. Maka perlu dicatat bahwa di antara dosa para koruptor secara tidak sadar saat melakukan korupsi telah mendustakan agama dan hari pembalasan yang Allah janjikan. Marilah kita merenungkan dengan seksama dan penuh penghayatan terhadap firman Allah Azza wa Jalla. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u'al yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kata Allah, fadzalika alladhi yad'u'al yatim, itulah orang-orang yang menghardik anak-anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Ikhwatal iman, kalau menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin dari hartanya sendiri yang dicari olehnya dengan cara yang halal, sementara dia seorang yang berada dinyatakan telah mendustakan agama dan juga mendustakan hari pembalasan. Lalu bagaimana dengan para koruptor dunia yang mengambil paksa hak-hak orang-orang miskin secara zalim dan culas? Para koruptor tega makan harta anak-anak yatim hingga anak-anak yatim semakin menderita dan telantar. Koruptor lebih berhak dinyatakan sebagai pendusta agama dan pengingkar hari pembalasan. Maka merenunglah, kita harus takut kepada Allah. Bila mana harta-harta yang kita hasilkan dari hal koruptor akan dipertanggungjawabkan oleh Allah kelak di yaumil qiyamah. Karena hisab harta sangatlah berat bagi pemiliknya. Harta itu akan didatangkan pada hari kiamat dan akan dipertanggungjawabkan harta itu dari mana dia dapatkan, untuk apa dia pergunakan. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailun, celaka. Celaka ikhwatal iman, siapa yang mereka hidup di dunia dengan kemegahan korupsi. Siapa yang mereka menjadi para pelaku koruptor dunia, menghardik anak yatim dengan sengaja, merampas hak orang-orang miskin dengan zalim, berlaku curas kepada seluruh masyarakat, mereka akan menanggung beban itu. Dosa-dosa itu akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya oleh Allah, dan akan menjadi beban catatan buruk kita di yaumil qiyamah. Kita harus mempertanggungjawabkan itu, dan tidak ada pertanggungjawaban yang terbaik kecuali nanti di akhirat berbentuk nar, yaitu api neraka Allah, neraka sakor, neraka yang telah disediakan untuk para koruptor. Maka bertobatlah kalian para koruptor dunia, bertobat sebelum Allah cambut nyawamu dan Allah tanggung jawabkan harta rampasan itu.
Bertaubatlah kepada Allah, bertaubatlah dan benar-benar takut kepada Allah. Allah akan tanggung jawabkan itu dan benar-benar akan memberikan konsekuensi. Allah sanksi bagi para koruptor. Ikhwatal iman, a'azzani Allah, carilah harta yang halal, jangan merampas, jangan mengambil hak-hak yang bukan menjadi milik kita. Kita punya rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Bahkan ketika kita lahir, Allah telah catat rizki-rizki kita. Berapapun yang kita dapatkan, rizki kita di dunia, itulah yang ketetapan takdir, itulah yang Allah tentukan. Dan kita tidak akan sama sekali meninggalkan dunia ini kecuali telah habis akan rizki kita itu. Buat apa kita menambah harta dengan hasil yang haram? Ini tidak akan membuat kita menjadi mulia, ini tidak akan membuat kita mengangkat derajat, dan ini tidak akan menjadi kewibawaan kita di dunia sebagai manusia. Justru ini kehinaan, justru ini adalah kebodohan, ini adalah beban bagi kita di yaumil qiyamah nanti. Ikhwatal iman, a'azzani Allah. Maka solusi bagi orang-orang yang telah telanjur untuk korupsi, orang-orang yang telanjur menghardi anak yatim, orang-orang yang terlanjur mengambil hak orang-orang miskin, taubatlah kalian kepada Allah. Hentikan perbuatan koruptor, hentikan perbuatan merampas hak asasi, perbuatan hak merampas anak-anak yatim. Hentikan, hentikan. Bahaya dan celaka orang yang terus memperjuangkan hartanya dari hasil koruptor. Ikhwatal iman, Allah maha mengetahui, sedangkan manusia mungkin bisa saja dikelabui. Ketika kita berbuat koruptor, tidak ada manusia melihat kita, tidak ada penyidik dapat melihat kita, tidak ada KPK melihat perilaku kita yang buruk itu, tidak. Bisa jadi mereka tidak mengetahui, akan tetapi Allahu a'lam, Allah maha mengetahui segala sesuatu. Tidak hanya yang nampak, justru Allah pun mengetahui apa yang tersembunyi. Wallahu ya'lamu bidzatis sudur, Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, apa yang ada dalam dada-dada kita, rencana-rencana buruk, niatan-niatan kita ketika ingin merampas harta orang miskin, mengambil hak-hak mereka. Allah tahu, Allah tahu, dan Allah tidak biarkan itu. Allah akan ambil pertanggungjawaban dari semua itu. Tubu ilallah, maka taubatlah kalian kepada Allah sebelum syakaratul maut datang kepada kita dan sebelum ujian Allah dipercepat untuk kita.